Ketika Jess berbalik dan menatap Rin, gadis itu menunjukkan ekspresi antara terkejut, ketakutan, sekaligus jijik di saat yang sama. Apa itu tulang manusia? Jess hanya mengangkat kedua alisnya dan berkata, "Iya, ini tulang." "Kau menggunakan tulang manusia sebagai senjata?" Rin ingin memastikan bahwa Jess mungkin hanya bergurau. "Ini adalah tulang hitam. Tulang manusia yang berwarna hitam." Rin menutup mulutnya dengan tangan. "Warnanya sangat pekat." Tulang ini memiliki kemampuan sihir yang sangat kuat jika digunakan oleh orang yang tepat. Tapi jika seseorang tanpa kekuatan sihir menyentuhnya, ya dia hanya berupa tulang biasa yang tak memiliki kemampuan dan efek apapun terhadap si pemegang. Jess menyeka debu pada tulang hitam saat Rin berlutut di sampingnya. Rin memperhatikan tulang hitam itu. Saat diperhatikan lebih cermat, Rin baru menyadari bahwa pada permukaan pekat tulang-tulang itu terukir rune-rune yang indah dan saling membelit. Rin mengenalinya. Makna rune-rune itu hampir semudah membaca kata di dalam bahasa Inggris saat dia melihatnya. "Ini adalah rune yang berarti kegelapan," ujar Jess tanpa ditanya. Saat Rin semakin terlarut dalam membaca dan memahami rune-rune di permukaan tulang hitam itu, tiba-tiba Jess menyimpan dan menyembunyikan tulang dari pandangan Rin. "Jess!" Rin terkejut seperti anak kecil yang permen di mulutnya direbut paksa. "Apa?" balas Jess seolah tak mengerti keluhan Rin. "Kenapa kau menghentikanku membaca runa-runa di permukaan tulang itu?" "Ini berbahaya. Sebaiknya kau tidak membaca, apalagi merapalkan runa-runa ini. Kau bahkan tidak tahu pasti apa kegunaan dan bagaimana dampaknya terhadapmu, juga sekitarmu." "Apa istimewanya tulang hitam itu?" Ren terus memburu jawaban atas rasa ingin tahu yang membuatnya seolah menemukan mainan baru yang sangat istimewa. "Ini adalah tulang hitam dari para makhluk kegelapan dengan kekuatan mistis yang sangat kuat. Aku memiliki beberapa tulang yang serupa ini dan kusimpan di beberapa gereja serta tempat penyimpanan rahasia lainnya." "Tapi kau bilang itu tulang manusia," Jess mendesah. "Iya, ini tulang para makhluk kegelapan yang mewujud menjadi manusia selama ribuan tahun. Mereka berbeda dari para makhluk bayangan lainnya yang jika mati akan berubah menjadi debu atau asap. Mereka tak terendus dan sulit dikalahkan. Karena itu, sekali mereka dikalahkan, maka tulang mereka ibarat sebuah piala." "Dari mana kau mendapatkan tulang-tulang ini tepatnya?" Ren takut mendengar jawabannya. "Setelah aku membunuh mereka, tentunya." Jess mengedikkan bahunya. "Sebagian dari mereka yang sangat kuat saat mati akan meninggalkan tulang-tulang hitam seperti ini." "Membunuh?" Ren sedikit terkejut saat Jess menceritakan tanpa beban seperti dia membunuh nyamuk. "Berapa banyak yang sudah kau bunuh? Aku pikir kau pria yang..." "Alim," Jess menyeringai. "Aku tidak sebaik itu, Ren. Kau bahkan tidak mengenal 1% pun bagian dari diriku. Selama ini, kau hanya melihat penampakan luarku saja. Aku beritahu ya," kata Jess. "Aku sudah membunuh iblis dan makhluk bayangan lain selama sepertiga kehidupanku. Mereka adalah makhluk-makhluk yang menyusahkan dan selalu memberontak pada kerajaan. Aku pasti telah mengirim ratusan dari mereka kembali ke dimensi neraka atau apapun tempat mereka yang telah merangkak keluar darinya." Rin tertegun. "Aku memang tidak mengenalmu." Gadis itu seperti kehilangan pijakan.
Aku bahkan tidak bisa menerima jika kau bisa berubah menjadi monster. Pikiran itu terus berputar di dalam kepala Rin. Kau terkejut, sindir Jess. Tidak, itu cerita yang sangat menarik. Rin berusaha mengalihkan matanya dari Jess dan memandang ke sekitar gereja yang terlihat temaram. Jess mengambil sepasang pisau tulang hitam dan memasukkannya ke ikat pinggang. Dia juga menyimpan botol air suci ke dalam kantung bajunya, lalu menyembunyikan semua benda-benda itu menggunakan mantra sihir dari rune-rune di tubuhnya. Tunggu, sergah Rin. Aku seperti mengingat sesuatu. Tulang-tulang hitam itu mengingatkanku pada sayap-sayapmu yang terentang lebar. Iya, jika kau memperhatikan ketika aku mati nanti, kau akan menemukan tulang-tulang hitam yang serupa, bahkan mungkin lebih pekat, karena seluruh tubuhku tenggelam dalam kutukan. Mungkin aku akan menyisakan ratusan tulang hitam seperti ini. Dan siapa tahu, warlock mana yang akan memanfaatkan tulang-tulangku untuk membuat kerusuhan di dunia ini. Jess mengatakan semuanya dengan ringan seolah-olah itu adalah sebuah candaan. Padahal dalam hatinya dia merasa resah dan gelisah jika hal itu benar-benar terjadi. Karena Jess tahu waktunya tidak banyak sebelum kutukan hitam itu menelan seluruh tubuh dan kesadarannya. Setelah mendapatkan senjata dan benda-benda yang diperlukan oleh Jess, mereka berkendara menggunakan Maserati hitam pinjaman dari Jill menuju ke utara. Ren duduk tanpa berbicara, sedangkan Jess fokus mengemudi. Sesekali Ren melirik pada pria itu dan mengagumi parasnya dari samping. Belum pernah Ren melihat Jess semanusia ini, terutama ketika dia mengemudikan mobil. Ren kembali fokus pada jalanan gelap di depannya. Dia memikirkan Benjamin. Sesekali Jess ganti melirik ke arah Rin seakan ingin mengatakan sesuatu tapi berubah diam dan datar kembali. Ketika mereka keluar meninggalkan kota, jalanan sudah sepi, udara terasa berat dan berbau logam. Ada toko-toko khas Westlake yang menjual minuman anggur dan kebutuhan sehari-hari. Ada juga tempat-tempat suci, tapi semuanya terdiam di balik pintu-pintunya yang sudah berkerut. Setelah berkendara selama hampir 1,5 jam dan berputar-putar mencari tempat yang dimaksudkan oleh Jill, akhirnya Jess dan Rin menemukan plaza tua itu di sisi jalan. Bangunan itu terlihat sangat tersamarkan di antara bangunan-bangunan tua lainnya. Tanpa sadar mereka telah 2 kali melewatinya karena mengira itu hanya salah satu bangunan tua yang terbengkalai. Sama sekali tak ada tanda-tanda ataupun papan nama yang menunjukkan itu adalah sebuah plaza. Mereka sadar bahwa bangunan itu adalah plaza kenangan yang dimaksud oleh Jill. Setelah melihat salah satu poster yang dipasang di seberang jalan, poster itu terlihat miring dan kusam. Di permukaannya ada gambar sebuah bangunan dengan tulisan plaza kenangan yang sudah tutup lama. Dan tepat di seberang poster itulah si bangunan berdiri tegak. Plaza Kenangan. Gumam Jess saat Rin menunjukkan poster itu kepadanya. Lucu, kenapa mereka memberinya nama kenangan, padahal plaza ini bernama North Lake Plaza. Mungkin disebut plaza kenangan karena plaza ini sudah lama tutup dan menjadi kenangan bagi banyak orang di sekitar sini. Rin hanya berkata asal. Jess mengangguk. Manusia lebih mengerti akan hal-hal sentimental seperti ini. Mereka masih duduk di dalam Maserati. Jess mematikan mesin dan memperhatikan keadaan sekitarnya yang gelap dan sepi. Tubuhnya telah bersiaga seperti kucing yang siap melihat buruannya di balik mata menyala. Tapi pasti bukan ini tempatnya kan? Lihat, semua jendela dan pintunya dipalang. Bahkan pintu itu digembok dengan rantai yang sangat besar.
Ren memberikan pendapatnya saat melihat bangunan plaza di depannya. Ren merasa tengkuknya meremang saat dia menoleh ke arah Jess. Barulah Ren sadar bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang keliru. Oh, mereka bukan manusia. Ulang Ren sekali lagi. Iya, mereka adalah para werewolf. Jess memutar bola mata. Tapi bagaimana cara mereka bisa masuk? Sejauh pengetahuanku, para werewolf biasanya bersarang di tengah hutan dan berlindung di antara pepohonan yang gelap. Karena perubahan bentuk mereka saat purnama akan sangat mencolok jika mereka bersarang di tengah kota seperti ini. Dan mereka juga tidak bisa terbang. Memang, gumam Jess yang setuju dengan pendapat Ren. Karena itu, kita perlu memeriksa dan memastikan ke dalam apakah ini benar sarang mereka atau hanya jebakan yang digunakan untuk mengundang kita ke sini. Ren tertegun. Maksudmu, Jill mencoba menipu kita? Dia bekerja sama dengan para werewolf ini untuk menjebak kita? Tak ada warlock yang bisa dipercaya. Hanya ada satu cara untuk memastikannya, yaitu kita harus masuk ke sana. Bagaimana? Apakah kita akan berdiri di sana dan mengetuk pintunya? Berharap mereka akan keluar dan membukakan pintu untuk kita. Ren menyeringai dengan kesal. Ren melirik ke arah atap bangunan plaza yang terbengkalai itu. Dia menunjuk ke lantai atas bangunan. Ren meyakini bahwa dulu bangunan plaza ini sangat cantik dan mewah. Bagian atas bangunan dihiasi dengan batu-batu yang anggun. Pada pahatan bekas tempat tulisan melengkung ada bunga lili pedang yang menghiasi. Hiasan-hiasan itu sudah berwarna gelap dan terkikis oleh waktu akibat polusi udara dan hujan asam. Kau akan terbang. Ren merasa terdesak untuk mengatakan hal yang tak ingin dia ucapkan. Kita, tegas Jess. Dia membetulkan perkataan Ren tentang kata ganti. Kita akan terbang dan menerobos masuk melalui lantai 2 bangunan itu. Jess mulai keluar dari mobil dan berjalan untuk menyeberangi jalan sepi di sekitarnya. Tunggu, teriak Ren yang terbata-bata sambil berlari menyusul Jess. Oh, ayolah Jess, tidak ada terbang lagi untuk malam ini. Ren merengek. Tiba-tiba gadis itu begitu ngeri. Dia melihat punggung Jess dan membayangkan di balik pakaian pria itu ada banyak senjata yang tersembunyi. Ren masih tak mampu membayangkan pria manja seperti Jess mampu membunuh ratusan makhluk bayangan selama bertahun-tahun hidupnya. Angin dingin tiba-tiba datang dan berhembus. Pergerakan angin itu berputar-putar dengan membawa sampah-sampah di sepanjang jalanan hingga bergulung-gulung menghalangi bagian depan plaza. Tiba-tiba Jess berhenti dan mundur untuk menghalangi langkah Ren. Ren merasakan sensasi yang berbeda saat berdiri di depan plaza. Nalurinya untuk bertahan hidup seketika bangkit. Ada apa ini Jess? Kau merasakannya juga? Saat angin dingin datang bergulung-gulung, Ren bertanya-tanya apakah Jess serius dengan rencananya malam ini. Pria itu tampak gembira menantikan perburuan sehingga Ren tidak merasa Jess semurung kata-katanya. Dia telah membunuh lebih banyak iblis daripada siapapun. Kalau dia selalu mundur dan enggan ketika menghadapi pertarungan, dia pasti tak akan bisa membunuh iblis-iblis itu. Apa yang kau lakukan? Tegur Jess. Kau ingin mundur. Kau lupa pada semangatmu yang menggebu-gebu, ingin mendapatkan kembali Benjamin. Jess menindir. Gadis itu tak percaya. Jess seolah-olah bisa membaca isi pikiran Ren. Hal itu mungkin saja terjadi. Tapi Ren berusaha menepis kemungkinan itu. Mereka berdiri di tengah jalan yang sepi. Daerah itu terbengkalai dengan aneh, pikir Ren.
Biasanya di kota besar selalu ada orang di jalanan. Bahkan pada jam 4 pagi, beberapa lampu jalanan yang berbaris tidak menyala. Tapi salah satu yang terdekat dengan plaza memancarkan sinar kuning temaram ke jalan kecil yang membimbing mereka menuju pintu masuk. Jauhi cahaya. Jess memperingatkan sambil menarik lengan Rin supaya mendekat padanya. Mungkin mereka sudah memperhatikan kita dari suatu tempat dan jangan pernah melihat ke atas. Jess membisikkannya, tapi terlambat. Rin tidak hanya melirik ke atas, tapi dia benar-benar mendongakkan kepala dan menatap ke atas. Rin menatap dengan mata terkejut pada jendela-jendela pecah di lantai atas. Sesaat Rin mengira telah melihat sebuah gerakan di salah satu jendela. Ada sekelebat bayangan yang mungkin saja satu sosok wajah atau tangan sedang menutup tirai yang berat. Kau tak pernah mendengarkanku, gerutu Jess. Ayo. Jess menarik tangan Rin dan mereka melebur ke dalam bayangan. Jess terus merapalkan sebuah mantra dan bayangan kelam menyelimuti tubuh mereka. Di dalam selimut bayangan itu, mereka berjalan mendekat ke plaza. Jess menahan rasa sakit. Setiap kali dia menggunakan kekuatan rune, tubuhnya serasa dibakar. Jika dia terus menggunakan kekuatan kutukan itu, maka hidupnya akan semakin singkat. Rasa takut di dalam diri Rin meningkat. Entah bagaimana gadis itu dapat merasakan seolah rasa takut itu merambat dari tulang belakang sampai ke tengkuk lehernya. Denyut di pergelangan Rin yang digenggam oleh Jess terasa menyentak-nyentak sampai ke telinga. Rin seperti kehilangan fokus selama beberapa saat. Alih-alih mendengarkan dengung samar dari mobil-mobil di kejauhan, dia malah mendengarkan denyut nadinya sendiri yang serasa menggedor-gedor dinding telinga. Fokuslah, tegur Jess. Rin bisa melihat bahwa di sekitar tubuhnya diselubungi oleh kabut hitam. Demikian juga dengan Jess. Sesaat ketika Rin melepaskan tangan dari genggaman Jess, selubung hitam itu juga ikut lepas dari tubuhnya. Jess cepat-cepat memegangi tangan gadis itu lagi agar dia kembali masuk ke dalam selubung. Rin sangat gemetar. Suara yang ada di telinganya hanyalah bunyi sepatunya sendiri di aspal yang diseraki sampah. Rin berharap bisa berjalan tanpa suara, seperti para pasukan kegelapan. Entah bagaimana tiba-tiba dia teringat pada Samantha dan Randall. Mungkin suatu saat nanti aku bisa meminta mereka untuk mengajariku. Mereka menyelinap di sudut plaza menuju lorong yang mungkin dulunya adalah jalur darurat untuk keselamatan. Lorong itu sempit dan disesaki sampah yang tumpah-tumpah dari tongnya. Ada banyak kardus berjamur, botol, gelas plastik sobek, dan kaleng-kaleng bekas bir yang berserakan. Tiba-tiba langkah Lin terhenti. Dia memusatkan perhatian pada salah satu tumpukan sampah. Dari dekat benda-benda itu tampak seperti tulang, kata Jess datar. Tenang saja, yang jelas itu bukan tulang manusia. Ada banyak binatang liar yang mungkin mati menjadi santapan mereka. Jangan melihat terlalu dekat. Kalau sedang melewati sampah para werewolf itu, jarang ada pemandangan yang indah. Seharusnya memang mereka tinggal di hutan dan memakan buruannya di sana. Tapi, ini pusat kota. Sudah pasti mereka memaksa binatang-binatang liar yang lebih kecil. Ren mual, dia ingin muntah saat itu juga. Tapi Jess meliriknya dengan tajam dan gadis itu menahan sekuat tenaga. Setidaknya, kita tahu sekarang kita berada di tempat yang tepat. Gumam Rin. Oh, tentu saja kita berada di tempat yang tepat, balas Jess. Sekarang kita hanya harus mencari cara untuk masuk ke dalam. Karena seperti katamu, terbang bukanlah solusi yang bagus. Jika kita terbang dan mendarat di lantai 2,
Bisa saja mereka menyiapkan jaring atau sesuatu yang lebih mengerikan di sana untuk menyambut kita. Rin merasa lega, entah dia merasa lega karena tidak jadi terbang atau merasa lega tidak jadi terperangkap oleh jaring werewolf. Jaring, pikir Rin. Jess sudah menghilangkan kabut hitam yang menyelubungi mereka. Saat ini mereka berdiri di ujung lorong jalur penyelamatan. Pasti ada pintu masuk di sekitar sini. Tidak mungkin mereka menembus dinding seperti orang bodoh karena itu terlalu berisiko. Mereka bukan vampir. Jika melihat jendela dan pintu yang bergembok, aku yakin ada pintu lain yang biasa mereka gunakan untuk keluar masuk. Rin teringat pada toko-toko kecil tempat dia pernah bekerja pada waktu di sana. Dia sering menerima pesanan pagi-pagi sekali ketika toko belum dibuka melalui pintu belakang. Saat itu juga Rin menyadari sesuatu. Aku yakin pintunya ada di tanah. Tiba-tiba dia berceletuk. Mungkin tertutup oleh sampah-sampah ini. Pasti ada pintu yang terhubung langsung ke ruang bawah tanah, tempat penyimpanan material. Jess tiba-tiba menghentikan langkah dan melepas genggamannya dari tangan Rin. Pria yang berwajah separuh monster akibat kutukan hitam itu mengangguk yakin dan puas kepada Rin. Itu juga yang aku pikirkan. Kami juga punya beberapa pintu yang sama untuk melarikan diri dari kerajaan. Jess menatap tumpukan sampah di depannya dan menoleh kepada Rin. Aku rasa sebaiknya kau mulai memindahkan sampah-sampahnya. Lalu kau bisa mulai dengan kotak sampah ini. Rin tergelak tak percaya. Dia mengibaskan tangan ke udara. Kau berkata aku yang harus memindahkan sampah-sampah ini sendirian. Jess hanya mengedikan bahu. Iya, tentu saja kau. Aku membayarmu untuk melakukan pekerjaan rumah, termasuk melakukan apa saja yang aku perintahkan. Maka kau harus mulai memindahkan sampah-sampah ini. Rin terlihat kesal, tapi dia berusaha tersenyum dan mengatakan sesuatu yang sedikit membuat Jess tersentak. Kau lebih suka berhadapan dengan sekumpulan iblis, benar kan? Daripada belatung-belatung dari tempat sampah. Kerjakan saja. Bukankah itu tugasmu sebagai asisten rumah tangga? Jess menambahkan setelah berpikir sesaat. Iya, kebanyakan iblis tidak memiliki belatung di tubuhnya, tapi mereka sering bersembunyi di tempat-tempat yang jorok, seperti gorong-gorong bawah tanah. Cukup, teriak Rin. Dia mulai menggulung lengan bajunya dan mengunci rambut panjangnya dengan karet gelang yang tadi dia kenakan di pergelangan. Aku benar-benar sedang tidak berselera sekarang. Sebaiknya kau diam. Kalau perlu menyingkir, agar aku bisa segera menyelesaikan pekerjaanku. Rin berkata dengan kesal tanpa menoleh lagi pada Jess. Jess berdecak sambil bersandar di salah satu dinding. Kau gadis pertama yang bersikap begitu padaku. Asal kau tahu, seluruh gadis di kerajaan Darkwood berlomba-lomba untuk memikat perhatianku. Bahkan mereka rela berlutut di depan kakiku dan melakukan apa saja demi mendapatkanku. Tapi lihat sikapmu padaku. Ada nada sedih sekaligus getir dalam suara Jess. Rin yang sudah bersiap mengangkat tumpukan sampah itu seketika berhenti dengan posisi punggung membungkuk. Rambutnya yang panjang menjuntai ke dada. Bisakah kau diam agar aku bisa bekerja dengan cepat? Ini bukan waktunya untuk bercanda. Katamu, aku harus menyingkirkan sampah ini dengan segera. Iya, kau ingin segera menemukan Benjamin. Jess akhirnya diam, tapi tangannya terus mengibas-ngibas udara di depan wajahnya. Dia tak tahan dengan bau menyengat dari sampah-sampah kotak itu. Saat Rin bersiap mengangkat kotak sampah besar itu, tiba-tiba terdengar suara tapak kaki mendekat.
Seseorang muncul di dalam kegelapan dan menjelma dari bayangan di belakang mereka. Apa kalian benar-benar berpikir harus melakukan itu? Ren membeku sambil memandang ke dalam bayangan di ujung lorong. Sesaat dia panik. Apakah aku hanya membayangkan suara itu? Pikir Ren. Tapi Jess juga membeku. Wajahnya kaget.